Baik, selamat malam semua yang dikasihi Tuhan dan selamat malam Indonesia. Hari ini kita akan bersama dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim selama lebih kurang 1-2 jam ke depan. Dan diskusi pada malam hari ini adalah bertema Hidup Merdeka dalam Yesus, di mana kita telah memasuki bulan Agustus yang merupakan detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada minggu depan, yaitu 17 Agustus 2020. Rangkaian diskusi seperti biasa akan diawali dengan penjelasan dan pemaparan mengenai bahasan tema oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan kemudian baru akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi bagi para pendengar yang ingin berdialog secara langsung dengan Pendeta Saifuddin dapat nanti mengikuti dalam link StreamYard yang akan diberikan menyusul. Dan juga diprioritaskan bagi yang non-Kristen terlebih dahulu. Mohon dukungan dari teman-teman semua agar diskusi pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Baik, kita akan buka acara diskusi pada hari ini. Halo, selamat Shalom Pak Saifuddin. Salam. Salam. Selamat malam Indonesia. Ya. Sesuai tema diskusi yang malam hari ini berjudul dengan Hidup Merdeka dalam Yesus. Mungkin Pak Saifuddin dapat menyampaikan pemaparan mengenai tema pada malam hari ini dan diawali dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Tuntun kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu agar kami boleh hidup layak seperti yang Engkau inginkan, khususnya seluruh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh Indonesia boleh menjadi teladan, menjadi garam, dan menjadi terang untuk Indonesia. Ke depan kami tetap tunduk kepada Engkau, otoritas-Mu menolong dan membantu kami untuk tegak berdiri, membawa panji-panji dan nama Tuhan yang kami bawa. Tuhan terima kasih, biarlah segala pernyataan Tuhan di dalam hidup kami boleh melakukannya dengan sepenuh jiwa, sekuat tenaga kami, dan orang boleh melihat kami sebagai teladan karena Kristus. Dalam nama Yesus, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, sungguh hebat Alkitab itu mengajarkan kepada orang-orang Kristen untuk tunduk dan patuh di dalam langkah-langkah hidup mereka. Mengenai bagaimana hidup merdeka di dalam Kristus, itu lebih utama daripada kemerdekaan secara jasmani, kemerdekaan karena kita dijajah dan sebagainya. Karena memahami kebenaran di dalam Kristus itu akan membuat jiwa kita merdeka, walaupun mungkin kita terlilit ekonomi, terlilit kesusahan, terlilit penderitaan, bahkan dalam penjara sekalipun, orang akan merdeka rohnya karena ada di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah itu adalah kita merdeka, namun jika kita merenungkan sejenak ke belakang, siapakah diri kita yang dahulunya, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya dahulu kita pun telah dijajah oleh kuasa dosa, oleh kekhawatiran, ketakutan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 6 ayat 15 sampai 23, Rasul Paulus menekankan bahwa dahulunya kita adalah hamba dosa yang kemudian telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang telah kita perbuat dengan kemerdekaan yang telah Kristus berikan ke dalam kehidupan kita.
Atau dengan kata lain, bagaimana seharusnya sikap hidup kita sebagai orang merdeka? Nah, apakah kita ini merdeka secara jasmani, tetapi roh kita dibelenggu oleh keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan material, dan keinginan daging. Nah, 1 Petrus yang kita baca tadi, kita belajar hal yang dimaksud adalah sikap terhadap diri sendiri, yaitu menjauhkan diri dari keinginan daging. Nah, 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, melawan roh. Apa sesungguhnya keinginan daging itu? Perbuatan daging telah nyata, kata Galatia 19-21, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Nah, itu bagian daripada keinginan daging. Roh pesta pora dan sebagainya. Nah, terhadap semua itu, kata Paulus, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup merdeka di dalam Kristus itu berarti kita mengikuti langkah-langkah hidup benar, hidup orang-orang yang rohnya dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu tidak akan menghiraukan apa yang dikatakan oleh firman tadi. Lebih-lebih misalnya di dalam Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, ini yang diajarkan luar biasa di Roma 8 ayat 6 itu. Jadi keinginan daging itu maut itu. Jadi akan membelenggu kita, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, ada hamba Tuhan yang saya undang di dalam channel malam hari ini. Kemarin sudah ditampilkan oleh channel Saifuddin Ibrahim. Sekarang secara live-nya ada hamba Tuhan yang luar biasa. Saya datangkan, saya undang untuk berbicara, bersaksi bagaimana pengaruh dia percaya kepada Yesus Kristus. Selamat malam Pak Abraham, tampilkan beliau. Shalom Pak Abraham. Shalom, shalom, selamat malam. Ya, bagaimana perasaan Bapak setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Coba Bapak ceritakan singkat dulu, silakan Bapak. Ya, shalom, saudara-saudaraku yang ada di channel Saifuddin Ibrahim dimanapun berada, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri Tuhan. Saya menyapa sebelum saya bersaksi. Perkenalkan, nama saya Abraham Ahmad Supena. Beberapa hari yang lalu saya sudah tampil di channel yang sama, yaitu mengenai kesaksian riwayat hidup saya. Nah, malam hari ini adalah bagaimana hidup mereka dalam Yesus. Karena Yesus memberikan kita hidup, setelah kita dibaptis, kita akan menerima kehidupan mahkota.
Dan setelah saya menjadi umat sebagai pengikutnya dari Yesus Kristus, saya menjadi hubungan saya dengan Allah, hubungan antara hablu minallah wa hablu minan nas, jadi Allah dan hubungan kita kepada manusia. Nah, hubungan kepada Allah, saya menjadi orang Kristen adalah harus taat dan setia, dan bagaimanapun jiwa raga saya menjadi tentram. Beda dengan agama saya dulu, Islam, hanya menjadi suatu omong-omong kosong. Iya, iya. Kenapa Pak Ahmad akhirnya kok bisa masuk Kristen? Padahal dulu Ustadz. Ya, waktu berapa hari yang lalu, saya belum jelasin. Satu di Bangka, itu ada pulau kecil, waktu itu belum jadi ibu kota Kabupaten Bangka Selatan. Saya mendirikan ada 3 tingkat sekolah, Madrasah Diniyah, Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Sanawiyah. Sampai saat ini berdiri, kecuali Sanawiyah sekarang menjadi SMP Negeri Desa Tanjung Sangkar, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan. Tidak ada saya bercita-cita menjadi seorang Kristen. Lebih-lebih saya seorang penginjil. Itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, karena Tuhan udah lakukan, Tuhan tangkap saya. Saya ini adalah penjahat lebih-lebih daripada Saulus. Hanya saya tidak membunuh jiwa secara jasmani, tapi saya membunuh jiwa secara rohani. Bagaimana setelah itu, setelah keluarga Bapak, setelah Bapak masuk Kristen, apa reaksi mereka? Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, mereka mengkucil, memisahkan saya, karena tentu dalam ajaran Islam mereka yang beda agama tentu harus dipisahkan. Dan keluarga saya, ya karena kakak-kakak saya udah berangkat ibadah haji, hanya beda tahun, saya tahun 94 ibadah haji. Dan mereka tidak suka, karena saya dulu seorang pendakwah, penceramah, dan juga mengislamkan saudara kita dari agama Buddha, Konghucu, dan Kristen Katolik. Nah, kenapa saya harus menjadi seorang pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus Kristus, lebih-lebih saya seorang penginjil, dan mereka tidak suka saya ini dengan notabene saya punya beberapa tempat ibadah masjid, pesantren yang ada di Bangka, tentu bukan milik saya, itu jadi milik bersama, karena saya hanya sebagai yayasan, itu Yayasan Al-Ukhwah Islamiyah. Oh, begitu. Ya. Sekolah yang saya ada masih. Oh, begitu. Luar biasa ini Pak Abraham kalau begitu. Sekarang nama Bapak ada Abraham Supena gitu. Bagaimana riwayatnya itu, Pak? Nah, riwayat mengenai nama Abraham, kenapa saya mengambil nama Abraham, yang saya jelaskan pada kesaksian saya, karena saya tinggal di Bali waktu itu, waktu dibaptis oleh hamba Tuhan di sana dari gereja Kemek Injil, dan saya karena di Bali itu banyak nama AA. Dan pada waktu perdebatan, kalau saya menang, saya harus kembali menjadi orang Islam. Kalau saya kalah, saya harus menjadi pengikut Kristen. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itu kami berdebat tentang mengenai seorang Ibrahim dan anaknya Ismail. Saya tidak tahu ada Ishak. Ishak itu adalah juga anaknya Lut. Karena yang dibicara dalam Al-Quran itu bukan Ishak, adalah Ismail dan orang tuanya daripada Ismail. Nah, akhir perdebatan itu dengan sengit selama 2 jam sampai meja dipukul sama satu hamba Tuhan yang ada di Nusa Dua Bali. Aisyah menyerah. Aisyah karena saya pegang Al-Quran dan terjemahan,
Jadi saudaraku, jadi Al-Quran ini secara iman saya tidak pakai, tapi saya belajar di sini, saudaraku. Jadi itulah menaruh nama saya menjadi Abraham karena saya kalah dalam perdebatan dengan ada beberapa hamba Tuhan di sana yang diundang. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apa yang Bapak rasakan setelah menjadi orang Kristen di dalam hubungannya hidup toleransi dan damai di Indonesia? Apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak lakukan? Karena sebentar lagi kita akan memasuki hari kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 16 dan 17 ya saudaraku, bahwa kemerdekaan hidup dalam pribadi kita seorang anak Kristus. Kita harus damai, kita harus sejahtera, kita harus berdampak untuk orang lain, saudaraku. Nah, itulah menjadi hidup kita. Moto kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menjelek orang lain, kita tidak boleh mencaci maki. Karena hidup kita adalah hidup yang kasih, menyayangi, menjadi sumber berkat untuk orang lain dan memberkati untuk orang lain. Nah, kedamaian saya yang saat ini adalah yang saya sehari-hari ini, saya tidak menjadi beban. Hidup saya tetap memberitakan kabar baik, Injil, keselamatan harus diberitakan ke seluruh yang ada di Indonesia, lebih-lebih di wilayah Bintaro saya tinggal sekarang ini. Oke. Saya dengar-dengar Pak Abraham sudah beberapa orang yang siap dibaptis, gitu. Coba ceritakan bagaimana pelayanan Bapak di sini. Pertama kali kami melayani ada beberapa tempat, baik di pemulung maupun di daerah perkebunan. Pertama kita dikenal oleh Abi Saifuddin Ibrahim, ada salah satu nama masjid yang ada di daerah Perigi, ya saudaraku. Jadi kita berkenal 1 orang di sana, akhir 2 orang, 3 orang, 4 orang. Akhir sekarang mereka tetap belajar bersama-sama 14 orang di sana. Penginjilan yang kedua saya lakukan di satu tempat di Pemulung, di daerah akhir mereka kenal, mereka akhir yakin dan akhir mereka bertobat. Itu ada 4 orang di sana. Dan lagi saya berkelana itu berkeliling Nusantara di daerah ini. Saya mengenalkan diri, saya bersaksi dengan mereka. Akhir mereka tertarik dengan Injil keselamatan. Dan akhir mereka mengatakan, aku mau ikut Yesus. Luar biasa. Ini model orang yang teguh di dalam memberitakan Injil. Ini adalah sikap pribadi orang merdeka, itu adalah orang yang tidak ragu untuk mengucapkan dan memberitakan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Tuhan yang kita ikuti. Nah, saya gembira sekali mendengar pemaparan Bapak. Sikap pribadi kita itu jangan mementingkan diri sendiri, jangan mementingkan keinginan daging, karena apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang keinginan daging ini akan mematikan roh. Roh kita akan tumpul, tidak ada perasaan, tidak ada empati dengan lingkungan, dengan suasana. Jadi hidup merdeka di dalam Kristus itu adalah sikap pribadi kita untuk melawan keinginan-keinginan daging. Melawan keinginan daging itu seperti yang sudah dilakukan oleh saudara Pak Abraham Ahmad Supena tadi, yaitu memberitakan Injil, bahkan sudah banyak orang yang datang kepada Yesus karena lewat pengenalan dan ucapan-ucapan beliau. Nah, bagian yang kedua yang mau saya tekankan di sini adalah sikap terhadap lingkungan atau orang yang tidak seiman. Bagaimana kita memiliki cara hidup yang baik di hadapan keluarga-keluarga, saudara-saudara kita yang tidak seiman.
1 Petrus 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi saudara-saudara, kalau sikap keseharian kita terhadap orang-orang yang tidak percaya itu tidak bisa diandalkan, kita tidak bisa diteladani, ucapan dan perbuatan kita tidak bagus, maka jangan berharap orang itu akan bertobat. Orang itu akan gampang menerima Yesus Kristus. Jadi banyak sekali cerita dan kisah-kisah di dalam Alkitab itu bagaimana orang-orang utusan Tuhan yang ada di luar Yahudi, misalnya Daniel, dia hidup sebagai orang percaya kepada Bapa Surgawi, dia menjadi teladan bagi bangsa itu, sehingga Daniel sangat dihormati oleh bangsa non-Yahudi karena kelakuannya, karena perbuatannya yang luar biasa. Jadi banyak sekali contoh hamba-hamba Tuhan, para nabi, utusan Tuhan di dalam perjanjian lama yang bisa kita lihat perbuatan mereka. Sehingga tatkala suatu bangsa itu dilawat oleh Tuhan, itu mereka akan melihat perbuatan kita. Karena mereka belum mengenal Tuhan. Kalau kita orang Kristen, cukup berkata walaupun disakiti orang, jadi kita tetap bisa melihat Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Saya masuk Kristen, kalau menghadapi orang Kristen, mungkin sudah dari dulu saya murtad lagi, mu'alaf lagi, gitu. Tetapi karena yang saya baca, yang saya lihat, itu teladan itu ada di dalam Yesus Kristus, yang telah memerdekakan saya, walaupun saya disakiti oleh orang Kristen sekalipun, saya tidak pernah kecewa. Saya tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ngomong-ngomong, Pak Abraham Ahmad Supena, Pak Haji, apakah Bapak mengalami hal yang sama dengan saya karena menghadapi orang-orang Kristen? Ya, kalau kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan kecewa kalau melihat orang Kristen. Karena orang Kristen itu ada yang telah bertobat, ada yang belum bertobat. Nah, yang belum bertobat ini suka-suka hati mereka lah. Itu contoh. Mereka situ kan tidak boleh merokok. Katanya nggak boleh merokok. Oh, itu. Kita kecewa. Baik. Hati kita ini udah suci, jangan dirusakkan. Karena bait Allah yang ada di dalam hati kita, kalau bahasa pikul lebihim, karena ada segumpal daging dalam hati kita ini, jangan diganggu. Nah, ada lagi, kalau kita kecewa lagi orang Kristen, mereka katakan, rentenir boleh, yang tidak boleh itu di gereja katanya. Kecewakan kita itu. Nah, ada lagi orang Kristen, boleh beristri lebih dari satu katanya. Mana ada di Alkitab berkatakan bahwa istri itu boleh lebih dari satu. Ya tetap satu kan. Nah, tadi Abi Saifuddin tadi bertanya kepada saya, bagaimana dengan keluarga? Ya, dengan keluarga kita harus, bahasa Jawa tuh harus apik-apik lah, harus damai sejahtera. Kita nggak boleh bermusuh, ya kan? Nah, dengan bagaimana dengan masyarakat di lingkungan kita? Nah, saat ini kami telah tinggal di daerah sini, daerah Tangerang Selatan, hampir 2 bulan lebih, 2 bulan ya, sebelum kita mau utus ke Bangka. Saya dengan tetangga, baik RT di situ, kecuali Pak RW ya enggak ya. Waktu Idul Adha kemarin, Pak, Om, ini ada berkat.
ya ada makanan, Idul Adha mereka antar saya. Malam lagi undang saya lagi, besok lagi undang lagi, kita makan sate sama-sama kan. Dan hari pertama mereka kasih saya ketupat, tapi bukan untuk saya sendiri, untuk orang lain. Nah, bagaimana kita berdampak kepada orang lain non-Muslim, non-Kristen ya, maaf saudara-saudaraku, non-Kristen, mereka baik dengan saya. Saya bilang, saya mau berangkat, Bu. Mpok, saya mau berangkat. Jangan. Kami masih sayang sama Om. Om tuh sama anak-anak kecil, ramah. Sama kami di sini nggak pernah jahat. Suka negur. Ya itu. Itu yang diajarkan dalam Alkitab. Saudaraku ini oleh Tuhan. Haleluya. Ini memang banyak saudara-saudara Muslim yang masuk Kristen itu menghadapi orang-orang Kristen jadi batu sandungan. Jadi membuat kecewa, membuat dongkol, bahkan membuat iman kita jadinya hambar gara-gara perbuatan dan menghadapi saudara-saudara yang dari awalnya menjadi Kristen. Nah, kalau saya boleh cerita, memang saya banyak sekali dikecewakan oleh saudara-saudara, bahkan oleh pendeta. Ketika saya dalam penjara, ada hamba Tuhan, teman sepelayanan saya, dia habisin uang pelayanan sampai habis-habis benar. Itu kalau saya boleh katakan kecewa, sangat kecewa dengan hamba Tuhan itu. Luar biasa. Tetapi saya tetap mengasihi dia dan mengampuni dan memaafkannya. Itulah yang saya rasakan sampai sekarang, saudara-saudara. Nah, kita lanjut kepada poin yang ketiga, hidup merdeka dalam Yesus itu. Poin yang ketiga yang harus kita hadapi adalah sikap terhadap saudara seiman. Pasal 1 Petrus 2 ayat 17 itu mengingatkan kita. Maka di dalam Galatia 6 ayat 10, Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu, kata Paulus, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kalau musim Corona kemarin banyak saudara-saudara Kristen yang membagi kepada non-Kristen, itu saya acungkan jempol. Tapi saudara-saudara, banyak juga saudara-saudara Kristen juga yang sama-sama susah. Maka kemarin itu saya tidak membagi sembako kepada tukang ojek ataupun orang fakir di jalan. Saya memilih teman-teman sepelayanan saya, hamba-hamba Tuhan juga, saya datangi dari rumah ke rumah, mulai dari Tangerang, Bekasi, sampai ke Bogor sana. Mereka-mereka yang selama ini membantu dan memenangkan banyak jiwa di dalam pelayanan dengan saya. Karena tanpa mereka saya nggak ada apa-apanya. Tanpa mereka yang membawa jiwa-jiwa untuk saya injili juga, saya tidak mampu dengan sendirinya. Sesungguhnya orang-orang yang bertobat itu adalah karya bersama di dalam sebuah kegerakan, yaitu gerakan amanat agung. Gerakan ini adalah silent ministry. Jadi gerakan tanpa ngomong. Tiba-tiba orang bertobat, tiba-tiba orang minta dibaptis. Padahal kita sudah berkali-kali datang ke rumahnya, sudah kita atur berbagai macam pertemuan, bisa di rumah dia, bisa di rumah saya, bisa di rumah teman, atau kita ajak ketemu di mall, kita entertain dia, kita ajak makan di restoran dan sebagainya. Itu memerlukan waktu, ketelatenan, uang juga kita perlu, dana untuk mengajak mereka itu. Nah, orang-orang yang sudah membantu saya sudah bertahun-tahun ini, itu yang saya bantu, yang saya bawakan sembako kemarin ini.
Nah, saudara-saudara, jadi begitu. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 12, Rasul Paulus menekankan bahwa kita adalah tubuh Kristus dengan banyak anggota. Dan sekalipun terdiri dari banyak anggota, tetapi merupakan satu tubuh. Tidak perlu merasa yang satu lebih penting dari yang lainnya, karena secara keseluruhan, anggota tubuh tersebut saling melengkapi dan saling membutuhkan. Itu yang diingatkan oleh Paulus di dalam sesama orang Kristen, sikap kita ini. Jika satu anggota tubuh menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Yang main bola itu intinya kaki. Tendangan kaki itu penting sekali. Tetapi kemanapun pemain bola lari, kedua tangan ini ikut. Tetapi seorang pemain bola tidak mampu bermain dengan baik tanpa kedua tangannya. Maka dua tangannya itu saling mendukung dan saling menolong di dalam bermain bola. Walaupun bermain bola itu adalah pakai kaki, bukan pakai tangan, tetapi keberadaan tangan ini sangat penting sekali. Begitulah di dalam Kristen itu, seluruh orang Kristen adalah satu tubuh. Bagaimana kalau satu tubuh itu saling menghina, saling mengejek, saling melontarkan kata-kata yang tidak seimbang, tidak patut, lalu mengatakan, oh ini pendeta ini sesat, gitu. Kalau dia sesat, ya kita harus ngomongin, kita ajak ketemu berdua mata, ngomong empat mata dengan dia, kita tegur baik-baik, kita sampaikan firman Tuhan. Ini kemajuan teknologi ini, orang saling menghujat, saling sesama Kristen gitu. Nah, saya berharap kita semua ini bagaimana sikap kita dengan sesama Kristen, agar semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Masing-masing anggota tubuh tersebut diberikan karunia yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ada 9 karunia roh, gitu ya. Hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, yang akan menyertai itu semua di dalam pelayanan kita ini. Ada 5 jawatan, itu jawatan nabi, rasul, guru, penginjil, dan gembala. 5 jawatan ini tidak boleh dipisahkan, saudara-saudara. Saya tanpa gembala, orang-orang yang saya injili, saya bawa kemana? Saya bagikan kepada mereka yang sudah menginjil itu, dibawa ke gereja masing-masing. Dan sudah selayaknya bahwa karunia tersebut kita gunakan untuk saling membangun, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Kristus sebagai kepala gereja. Jadi saudara-saudara, saya tidak bangga dengan diri saya sendiri, dan saya hanya banggakan Yesus Kristus yang telah menolong dan membantu saya. Jadi bagaimana Pak Ahmad Abraham Supena, sikap kita dengan orang Kristen ini bagaimana, Pak? Kita lakukan ke depan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sependapat dengan Abi Saifuddin, apa yang beliau lontarkan, bagaimana kita mengasihi sesama lebih-lebih kepada hamba Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan sebelum kami diundang untuk pelayanan yang baru, di tempat yang baru yang kami layani nanti di Pulau Bangka, nanti ada beberapa kabupaten dan kota, termasuk Pulau Belitung tempatnya Pak Ahok juga. Saya nggak tahu, ada teman saudara waktu saya masih Muslim, akhirnya nggak tahu beliau seorang Kristen, Pak mantan Ustadz katanya.
saya ingin berbagi. Berbagi apa? Itu masih COVID Corona lagi panas-panas tuh waktu itu ya. Gereja-gereja, rumah-rumah ibadah tidak boleh diadakan ibadah secara virtual, secara langsung, hanya virtual ya. Jadi anak saya bilang, Taskia Ajaria sama Priscilla, aku kan Priscilla ada di sini di tempat Pak Pendeta Saifudin Ibrahim. Bi, kata dia gini, Papi, uangnya yang kita terima ya besok kepada Tuhan. Lebih baik kita mengasihi sesama saudara kita, seorang gembala dan lain sebagainya. Oh, berarti kita dihina loh. Kita kan gereja kita kecil di Tegal. Mereka gereja besar, mereka punya izin. Nggak apa-apa, yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Akhir uang yang kami dapatin, saya bicara dengan istri saya, udah kita cari beras di Bulog, dapat beras sangat murah sekali, headnya 13.000. Jadi kita beli 10.500, 10.200. Ada gula kita beli ada ratusan kilo, ada minyak, nanti anak saya bisa, ada minyak yang kita ambil adalah minyak yang terbaik ya, ada minyak bimoli, ada minyak dari Sinarmas dan sebagainya ya, dan ada gula, kopi yang tidak ada, susu. Kita kasih susu itu hampir 1 liter lebih ya, karena isinya 500 lebih itu, Meli. Masing-masing 2. Ada telur. Pokoknya 10 bahan yang kita kasih. Mereka katakan, bro, kata dia, ini untuk jemaat kami katanya. Enggak lah, untuk kalian, saya bilang. Kok banyak banget katanya. Ya, saya bilang ini berkat dari Tuhan. Dan mereka tanya, dari mana? Ini dari Tuhan, saya bilang. Ya, kami bersyukur kepada Tuhan, ada berapa kota yang kita bagi sebanyak 35. Ya, kalau dijadikan duit itu modalnya 600.000. Kalau mereka beli bisa 800.000 itu. Nah, bagaimana? Kita gereja yang sangat kecil, gereja perintisan, kita memberkati gereja yang udah lama. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tidak lama kemudian setelah kita melaksanakan itu, ada satu gereja TLCC mengundang kita, Pak Abraham, kalian akan ditarik dari kota Tegal melayani di sana. Saya bilang, apa salah saya? Saya bilang, tidak ada salah, kan diangkat oleh Tuhan. Derajat kalian harus menginjil di tempat lain katanya, nggak boleh lagi di situ lagi, di daerah Tangerang dan perbatasan Jakarta Selatan. Ya bersyukur, Abi udah melihat orang-orangnya itu yang kami injilin, dan kita akan ini. Saya bersyukur sekali ya, dapat segitu banyak dalam tempo 1,5 bulan. 14 ditambah 5 orang, haleluya. Nah itulah saya bersyukur. Bagaimana kita berdampak? Saya bilang makanan dan minuman untuk 1 bulan lebih itu, saya bilang dukung dalam doa, bagaimana rancangan-rancangan Tuhan untuk pribadi saya dan keluarga saya untuk pelayanan. Tuhan jawab. Sekitar berapa hari kemudian, hamba Tuhan Pak Pendeta Ibn Halim sama Pak Datel Dani Muksin bilang, kalian harus keluar dari kota Tegal, harus melayani tempat lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cukup lama melayani di kota Tegal. Tadi bilang, saya ini penginjilan yang kurang ajar. Kenapa mereka bilang kurang ajar? Kok orang Islam katanya yang diinjil, kenapa orang lain nggak diinjilin? Karena saya dari Islam. Saya dulu haji, saya bilang. Ya kan? Saya tidak pernah melepaskan nama saya haji, karena pemerintah. Karena kan kita haji tercatat di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, ada data kita berangkat kapan itu, saudaraku. Jadi, itulah kita harus berdampak. Kita melayani bukan untuk pribadi kita. Kita dapat berkat bukan untuk orang, untuk kita. Ada 100 anak Tuhan dari Bali, Abi juga kenal sama orang itu. Loh Pak, kok itu berkat untuk Bapak? Ya memang untuk saya, tapi saya punya tanggung jawab untuk pelayanan, saya bilang. Karena kalau berkat untuk penginjilan harus kita habiskan. Kalau kita tidak habiskan, kita tidak dapat lagi berkat dari orang lain. Itu kalau gereja yang bersatu takut itu mereka. Kan ada dana untuk PI. Nah, dana PI ini harus kita keluarkan. Jangan takut-takut, Tuhan akan kirim lebih banyak. Terbukti kok. Ya, Bi ya. Kemarin kita beli mesin itu 2. Ada mesin mesin air gede itu, ada mesin listrik gede,
Dan kita beli selangnya begitu. Selang di pasar Kenari harga 50 meter 1 in 1.200.000, kita beli hanya 700.000. Luar biasa tuh kan. Nah, itulah berkat dari Tuhan. Saya keras malam hari ini. Karena menginjil itu luar biasa, saudara-saudara. Tuhan akan kasih sembunyi. Nah, poin yang keempat dari hidup merdeka dalam Kristus itu sikap orang Kristen terhadap pemerintah. Ini sangat penting sekali bagi semua orang Kristen dimanapun dia berada, pemerintah manapun dia berada, di negara manapun dia berada. Alkitab punya tuntunan sendiri. Dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 15 intinya begini. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Jadi Alkitab ini luar biasa, saudara-saudara, di dalam mengajarkan kepada kita orang Kristen untuk bersikap baik kepada pemerintah. Lalu bertanyalah kita, bagaimana kalau pemerintah itu zolim? Apakah kita tetap taat dan hormat kepada pemerintah itu? Saudara, Alkitab hanya mengajar seperti itu. Alkitab tidak perlu ditafsirkan susah-susah lalu membuat pendapat sendiri. Kalau pemerintahnya zolim kita harus melawan itu pemerintah. Sekali lagi kata yang dipakai oleh 1 Petrus 2, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Jadi kita tunduk karena Allah atas lembaga-lembaga yang dibuat oleh manusia itu. Baik kepada raja sebagai pemimpin tertinggi maupun kepada gubernur-gubernur, wali kota yang ada di dalam negara di mana orang Kristen itu berada. Lalu dikatakan begini, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi sekalipun pemimpin tertinggi sekalipun jahat, dia akan melihat, yang dilihat adalah diri orang Kristen. Dan raja akan melihat orang Kristen itu seperti raja melihat Daniel yang dibakar di dalam lautan api, tetapi Daniel tidak sedikit pun luka, sedikit pun terbakar. Kenapa? Karena Allah. Karena Bapa Sorgawi, karena Tuhan. Karena inilah kehendak Allah, yaitu dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Jadi hebat sekali ini firman Tuhan. Orang Kristen harus tetap hormat dengan Jokowi, gitu. Karena Jokowi adalah pemimpin yang dipilih Tuhan. Itu. Agamanya bukan agama Kristen, Pak Pendeta. Mau agama apa, kalau dia itu sudah diangkat oleh Tuhan, ya, dia pilihan Tuhan. Jadi begitu. Demikian firman Tuhan dalam Titus 3 ayat 1 berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi, walaupun pemerintahnya zolim, kita harus tunduk dan taat pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Taatnya kita untuk apa? Untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, ini yang luar biasa dari Alkitab, itu yang saya lihat bagaimana. Sehingga hidup merdeka di dalam Kristus itu adalah hidup karena Tuhan Yesus. Itu. Banyak sekali ayat-ayat yang lain yang tidak saya bacakan di sini, tetapi ada satu ayat yang lain
yang perlu saya bacakan, yaitu Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17 demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan bahagia, dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, ini ayat yang luar biasa yang saya lihat juga bagaimana pengajaran firman Tuhan kepada kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk taat kepada pemimpin-pemimpin dan tunduk kepada mereka. Kalau mereka itu berbuat zalim, jahat, kita tidak perlu ikut campur dengan mereka. Kita hanya menyampaikan firman Tuhan. Dan dengan kita menyampaikan firman Tuhan, banyak para pemimpin akhirnya luluh hatinya karena melihat orang Kristen yang perbuatannya akhlak mereka itu menjadi luar biasa. Inilah yang membuat orang-orang Kristen bertambah sukacita sebagai orang yang dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya. Kita tidak boleh hidup sekehendak hati kita, tetapi hendaklah kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Kristus, yaitu dengan menjauhkan diri dari keinginan daging, menjauhkan diri dengan cara dari yang jahat dengan cara hidup yang baik, dan memiliki cara hidup di tengah orang-orang yang tidak seiman, mengasihi saudara kita yang seiman, dan tunduk kepada pemerintah, sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang luar biasa di masa hadapan. Terima kasih. Demikian penjelasan panjang kami di live pada malam hari ini. Mungkin nanti ada yang bertanya, silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan dan pemaparan yang begitu lengkap, jelas ya. Tadi Bapak sudah sampaikan. Terima kasih kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim dan juga kepada Pendeta A.A. Supena yang sudah menyampaikan kesaksiannya tadi. Puji Tuhan, kita sudah dengar bersama dan semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar pada malam hari ini. Dan sekarang kita akan membuka kepada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk bergabung melalui link yang telah disediakan pada layar dan juga nanti pada kolom chat. Kapasitas ruang diskusi juga terbatas, jadi mohon bersabar bagi teman-teman yang belum bisa masuk untuk bertanya secara langsung dalam ruang diskusi. Baik, kita sambil menunggu, bisa kita tampilkan yang tadi adalah ini adalah bagian dari gambar-gambar yang Pendeta Supena tadi sebutkan, itu yang dibagikan. Mari kita saksikan dulu yang gambar-gambar tersebut, foto-foto tersebut ya. Ya, ini, oke. Dan selanjutnya, dan ingatkan juga bagi yang ingin bertanya, link StreamYard yang telah diberikan di layar. Nah, ini Pendeta Supena dan ini barang-barang yang dikirimkan. Tuh. Ya, lengkap ya, ada berbagai macam kebutuhan barang pokok yang dibagikan. Oke, baik, kita masih menunggu. Mau ada yang bertanya silahkan, bisa bergabung di link streamyard.com/BKKUM 5
V7. Ya, kita masih menunggu Bapak Pendeta sekalian, karena ada beberapa yang belum masuk tapi belum connect. Kita masih menunggu. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi dari Pak Saifuddin ataupun Pak Ahmad Supena sambil menunggu. Ya, saudara-saudara, kekristenan itu kalau ada orang pada zaman Yesus yang sudah begitu banyak mengeluh kehidupannya karena dijajah, karena ditekan oleh bangsa Romawi waktu itu. Mereka ingin segera meminta kepada Tuhan Yesus untuk segera menjadi raja ataupun memimpin mereka kepada pemerintahan yang sebenarnya. Tetapi jawaban Tuhan Yesus, kerajaannya bukan di dunia ini. Kerajaan bukan di sekarang ini. Sebab kerajaan Allah juga bukan dari sekedar perkataan, tetapi dari kuasa, gitu. Jadi mereka menginginkan supaya Yesus Kristus ini mengganti dan membangun kerajaan yang besar bagi bangsa Israel yang tercerai-berai waktu itu. Tapi jawaban Tuhan Yesus itu adalah jawaban yang luar biasa. Di Yohanes 18 ayat 36, Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Inilah jawaban Tuhan Yesus Kristus, sehingga kekristenan itu dimanapun mereka berada harus taat kepada pemerintah ataupun kerajaan ataupun di mana orang Kristen itu berada. Nah, inilah inilah jawaban Tuhan Yesus yang akhirnya membuat saya sadar. Dulu saya ini mau membangun negara Islam Indonesia di Indonesia ini. Saya sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan tim, dengan kekuatan yang luar biasa untuk menghidupkan lagi negara Islam Indonesia yang diproklamirkan oleh Kartosuwiryo. Nah, kemerdekaan negara Islam Indonesia itu diproklamirkan 7 Agustus 1949. Jadi baru 3 hari yang lalu. Biasanya itu diadakan di Zaitun sana, yaitu memperingati hari ulang tahun proklamasi negara Islam Indonesia. Sehingga begitu jawaban Yesus ini seperti tadi, maka saya tinggalkan negara Islam Indonesia menuju negaranya Yesus Kristus, yaitu bukan di dunia ini, tetapi di sorga. Jadi itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sudah ada penanya yang masuk. Oke, baik. Kita sambut dulu dengan Pak. Silakan. Selamat malam, Pak Selasa. Iya, halo. Selamat malam, Pak. Iya, silakan dengan pertanyaan dan tujukan. Ya, selamat malam, Pak Pendeta Ahmad Supena ini. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Pendeta Saifuddin. Shalom. Ya. Bisa dengar suara saya, Pak? Dengar. Halo. Iya.
Saya selalu mengikuti pandangan-pandangan Bapak sejak menjadi seorang Kristen yang benar-benar luar biasa. Tuhan memberkati. Ada sedikit yang saya mau tanggapi sedikit Pak mengenai orang-orang yang seiman, di mana dalam pelayanan-pelayanan Pak Abraham Supena tadi dan juga Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, di mana dalam pelayanannya sering mendapatkan kekecewaan dari para hamba Tuhan yang sudah lama mengenal Yesus. Ya memang seperti itulah Pak. Kadang-kadang orang-orang Kristen itu menjadi batu sandungan dalam pelayanan. Saran saya mungkin tetap maju dan tetap kuat Pak, memberikan kekuatan dan motivasi kepada kami umat-umat Kristiani yang ada di Indonesia Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tidak perlu dijawab. Terima kasih Bapak untuk semangat bagi kami melayani. Iya Pak, ya. Terima kasih Pak Rasa. Yang selanjutnya sambut dengan Leonel. Halo. Selamat malam, Leonel. Halo, malam. Halo, malam. Halo, malam. Ya, silakan Pak. Halo. Ya. Leonel. Malam. Tolong. Pak Abraham Supena, tadi kan ada statement Pak Abraham mengenai yang kecewa karena ada orang Kristen yang merokok itu, terus sebutkan ayatnya itu apa namanya, tubuh kita ini bait Allah, tidak boleh dikotori. Itu boleh tolong diulangi nggak statement itu? Soalnya tadi Pak kita dengarnya waktu Bapak Abraham Supena menjelaskan itu putus Pak, kita nggak dengar karena teman saya banyak banget yang Kristen tapi ngerokok gitu. Boleh diulangi sekali lagi statementnya Pak, sama ayatnya sekalian gitu. Ayo Pak Abraham Supena. Ya. Dalam hidup kita ini kan ketika ini dalam 2 Samuel ya 22 ayat 7, ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baitnya yang teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Itu. Lagi ayat 1 Tawarik 29 ayat 1, berkatanya Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia, bait itu melainkan untuk Tuhan Allah. Ayat 2 Tawarik 26 ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setelah Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah ini sebenarnya masih banyak ya, di kitab Ezra juga ada ya, banyak sekali tentang hati kita ini, pikulubihin dalam bahasa Arab, bahwa hati kita ini tidak boleh dirusak karena roh Kudus ada di tubuh kita. Dan tubuh kita ada di roh Allah. Karena Allah telah ciptakan manusia ini dalam kitab Kejadian, bahwa manusia itu yang sempurna, sesempurna mungkin. Apa faedah merokok? Tidak ada faedah merokok itu. Malahan membawa mudaratnya yang lebih besar. Bukan kita tidak mendukung program pemerintah untuk fiskal rokok. Tapi juga pemerintah Indonesia juga melarang untuk orang merokok, karena setiap rokok, bungkusan rokok tuh ada ya, ada gambar tengkorak kita di sini yang kotor di sini ya. Ngapain kita ikutin merokok? Merokok itu kan orang-orang lain itu. Jadi kita seorang anak Tuhan yang merokok lah untuk apa? Jadi mereka orang-orang Kristen kadang-kadang tidak pernah membaca kitab-kitab Perjanjian Lama. Ya, kitab-kitab Taurat itu nggak mau, kitab Jabur nggak mau dibaca. Dia selalu berkata demikian. Ini kan zaman baru, bukan zaman dulu katanya. Ini zaman perjanjian baru. Oh salah. Karena Tuhan membuat kitab Taurat, Jabur, dan Injil. Tidak ada kitab lain lagi. Itu kita orang Kristen. Jadi saudara-saudaraku, Bapak yang bertanya itu, coba camkan baik-baik. Ya kan? Karena bait Allah di dalam tubuh kita tidak boleh dirusak. Ezra 7 ayat 7 juga.
Ada di situ dijelaskan ayat 24, Ezra 8, 17, saudaraku. Di Nehemia 3 juga dijelaskan juga. Jadi itu bukan kata saya, bukan katanya Abraham, katanya Pak Saifuddin, tapi kata kitab. Ya, Alkitab telah menerangkan, Alkitab telah menuliskan. Bukan kata saya, bukan kata kita. Demikian. Iya. Kalau saya menghadapi orang Kristen yang masih merokok, tidaklah ada larangan di dalam Alkitab itu merokok. Merokok nggak ada. Yang ada adalah di pom bensin dilarang merokok. Gitu. Itu jelas sekali di pom bensin itu larangan merokok. Tapi kalau melihat riwayat dari firman Tuhan, misalnya di 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi apakah rokok itu mengganggu, mencemarkan jasmani kita? Iya, banyak orang yang merokok akhirnya sakit paru-paru dan juga bajunya bolong-bolong karena kena rokok, itu penuh debu, bibirnya jadi hitam dan sebagainya. Begini saja. Ada firman Tuhan, hikmat Tuhan, bukan firman Tuhan. Mereka bertanya, apa ada ayatnya dalam Alkitab larangan merokok? Ya, saya jawab begini saja, terlalu mahal ayatnya untuk orang bodoh. Gitu. Jadi sebagaimanapun banyak ayat untuk orang-orang yang tetap merokok, ya bodoh juga. Gitu saja. Enak kan jawabannya? Haleluya. Terima kasih. Baik. Ya. Halo, gimana Pak Lionel? Ya. Iya, saya cuma tadi soalnya putus Pak, yang Pak Abraham Sumaira. Karena pesannya Pak Abraham Sumaira kan penting nih, orang Kristen nggak boleh ngerokok, anak Tuhan Yesus nggak boleh ngerokok. Tadi putus Pak, tadi kita dengarnya waktu gitu. lagi. Boleh nanya satu lagi nggak Pak? Iya. Oke, silakan Pak. Langsung Pak. Ini untuk Pak Saifuddin sama Pak Abraham Sumaira boleh jawab. Ini Pak, di kitab An-Nisa 171 itu kan terjadi perdebatan tuh. Di situ ada yang bilang Tuhan Yesus itu hanya ditiupkan roh saja gitu dari Allah tuh. Ada yang bilang enggak, Tuhan Yesus itu rohulullah atau kalimatullah juga gitu. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak itu? Saya nggak ngerti bahasa Arab juga sih. Jadi sebenarnya itu maksudnya Anissa apa? Berapa? 171. Anissa berapa? 171. 171. An-Nisa 171. Ya, An-Nisa 171 itu sebenarnya ayat tentang An-Nisa 171 itu tentang Trinitas. Bahwa Trinitas itu ada di dalam ayat Al-Quran gitu. Hanya orang Islam itu tidak mengerti pola pikir ataupun paradigma pemikiran Alkitab. Padahal Trinitas itu sama pengertiannya dengan An-Nisa 171 itu. Saya bacakan, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Orang Al-Quran nggak usah ngomong begini, orang Kristen nggak ada yang melampaui batas di dalam beragama. Karena orang Kristen ya tetap ikut Alkitab. Begitu. Kemudian, lompat ini ayatnya. Sorry, sebentar. Sorry. Melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Orang Kristen tetap kebenaran. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Benar bahwa
Al-Masih adalah utusan Allah, gitu. Kami semua itu seperti itu. Jadi kami tidak melampaui batas. Ini nih, sound, ini hilang gambarnya. Kami tidak melampaui batas, gitu. Dan janganlah kamu mengatakan Isa kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih itu adalah utusan Allah. Semua orang Kristen mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu ya utusan Allah. Dia adalah Rasulullah. Yesus bilang, aku diutus Bapakku. Sama pengertiannya itu. Bahwa Yesus itu juga diutus oleh Bapa. Kami tidak mengatakannya lain daripada itu. Yang diciptakannya dengan kalimatnya. Benar, Yesus itu adalah kalimatullah. Dia adalah firman Allah yang hidup. Kami tidak pernah melawan itu. Kemudian yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan roh dan waruhum minhu. Di situ tidak ada, dalam bahasa Arabnya tidak ada kata tiupan roh. Itu tambahan dari terjemahan para ulama yang menerjemahkan Al-Quran. Itu salah. Waruhum minhu. Yesus itu adalah roh dari Tuhan. Sama dengan Lukas 4 ayat 18. Persis dengan ayat ini mirip persis dengan Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus Kristus. Iya. Lalu kenapa diributin? Jadi tentang ayat ini oleh saudara Muslim karena mereka tidak mengerti tentang sejarah Alkitab, paradigma Alkitab, dan tidak mengerti bagaimana Alkitab itu harus dibaca. Mereka hanya mengambil ayat-ayat Alkitab dipotong-potong. Lah kalau saya ngerti semua ayat Al-Quran itu. Cara menerjemahkannya, bahkan cara menafsirkannya, saya mengerti itu. Waruhum minhu, itu roh dari Tuhan. Itu di dalam bahasa Arabnya tidak ada kata tiupan, tapi dalam terjemahan Indonesianya tiba-tiba ada kata tiupan. Nah, itulah hebatnya mereka. Karena ada ayat Alkitab yang mirip dengan itu, gitu. Jadi begitu, saudara. Jawaban saya. Ya. Oke. Apa Leonel? Oh ya, jadi berdasarkan ayat ini benar ya. Jadi Tuhan Yesus itu firman Tuhan yang hidup gitu ya, Pak ya. Sama itu kalimat tuh. Betul ya, Pak? Iya. Baik, cukup ya, Pak Leonel. Oke. Ya, boleh di-kick, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Baik, kita lanjut dengan Naruto. Selamat malam, Naruto. Halo, selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Silakan Pak. Ya, Naruto. kedengeran? Ya. Kedengeran? Oke. Ya, saya cuma mau ini aja, mau memberi semangat, teruskan perjuangan menyebarkan kebenaran itu. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Naruto. Udah didengar juga dengan para Pak Saifuddin dan Pak Supena. Oke, kita lanjut dengan penanya berikutnya dengan Pak Manik. Selamat malam. Shalom. Pak Manik. Malam. Kita lanjut dengan Laskar. Selamat malam. Halo. Dengan Laskar. Selamat malam. Oke, dengan selanjutnya AGS. Selamat malam.
dengan belum putus terkoneksi. semua, Belum terkoneksi. tidak nyambung. Tidak tersambung. Iya. Bisa. Nah, oke, dengan AGS Malam. kita panggil lagi. Ya. Selamat malam, AGS. Ya. Malam. Ya, silakan langsung Ya. dengan pertanyaan. Malam. Iya, Pak Saifuddin Ibrahim, terima kasih. Tadi saya tertarik dengan apa ya, untuk memenangkan jiwa itu butuh tim ya Pak. Itu Ya. ya kami juga sering menginjil ya. Sering kali terkendala memang Pak, kalau sendirian ya. Jadi kita misalnya orang itu sudah terbuka. Nah itu ada nomor tadi itu nomor penginjilan ya Pak, itu bisa dihubungin nanti ya Pak, kalau misalnya kita ada menjadi satu tim begitu, bisa ya? Oh bisa Pak. Oh iya, ya. Nanti Kami chatting senang aja kepada ini Rohani Kristen untuk Siap. membantu realisasinya. Ya, kami juga sedang siapkan Pak Saifuddin, kami dagang keliling sepatu ya. Mungkin targetnya kita mungkin beberapa daerah gitu. Itu sambil ya senang menginjil kan Pak. Kami jadi dagang keliling, sambil jadi pedagang, sambil penginjil. Nanti kalau ada yang mau join boleh juga Pak itu. Siapa yang mau bergabung. Karena sistem ini akan kami nanti akan bikin kayak franchise ya. Ya dengan franchise. Karena kami sudah uji coba di beberapa daerah berhasil bagus. Ya itu saya pikir bisa salah satu sarana kita bisa sponsorin langsung sendiri ya Pak. Mungkin begitu. Jadi nggak usah butuh cari sponsor lagi, kita akan mandiri gitu ya. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Kalau begitu, terus semangat Pak. Tuhan berkati Bapak, beri kesehatan. Panjang umur. Amin. Amin Pak. Terima Amin. kasih ya Pak. Oke. Itu aja Pak, saya tidak ada mau tanyakan yang lain, hanya konfirmasi sebegitu saja. Ya oke. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Pak. Ya. Baik. Ada yang Kamu tambah untuk Bapak itu. Oke, silakan. Kala Silakan, Pak. sebagai utusan, ya, terima kasih. Kadangkala sebagai utusan Injil atau ingin memberitakan Injil, kadang-kadang mereka itu tidak mau berhadapan dengan Tuhan. Dia hanya kekuatan dia sendiri. Aku bisa. Nah, di dalam Alkitab Alkitab menerangkan kamu tuh berkhidmat, ya kan? Berdoa, mendoakan orang yang diinjilkan. Nah, akhirnya menjadi suatu kegagalan. Akhirnya dia tidak mau lagi menginjil. Nah, tujuan tim ini adalah saling menopang, saling mendorong. Jadi kita ada tim ini, kita berdoa tetap. Maka menara doa itu sangat penting. Tujuan daripada menara doa dan pribadi kita berdoa kepada Tuhan bahwa coba dibuka dalam kitab Markus 11 ayat 2 Markus 11 ya. Kitab Markus 11 kita buka dulu ayat 24 ya. Nah, gini bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, ayat ini menekankan kepada kita bahwa untuk memberitakan kabar baik atau bersaksi atau lain sebagainya, kita awalnya dengan berdoa. Kadang-kadang orang Kristen ini malas berdoa loh. Males. Karena sering saya ajak mereka yang udah percaya kepada Tuhan, ayo Bu, kita beribadah. Apa jawabannya? Aduh Pak Pendeta, kaki saya ini sakit. Ini katanya ada rematik. Ajak lagi yang satu. Aduh Pak Pendeta, baju saya masih kotor. Banyak alasan. Di gereja nggak ada tulis begitu. Dilarang kau masuk kalau baju kamu kotor. Nggak ada. Yang penting bawalah jiwa ragamu itu kepada Tuhan. Jadi Bapak yang bertanya tadi dimanapun saudara-saudaraku di Nusantara, kita banyak berdoa. Kita minta ampun kepada Tuhan. Nah ayat 25 diterangkan di dalam Markus 11 ayat 25.
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita menginjil itu bebannya bebas, tidak ada beban lagi. Dulu saya takut-takut loh. Tahun 2010 tuh saya takut pada waktu sama sekolah teologi. Sekarang saya tidak mau takut lagi, saya sudah target 12 tahun saya mengikuti bersama Tuhan, saya harus berani, lebih berani, dan berdampak untuk orang lain. Itu, sekian Mbak. Baik, ya, terima kasih. Kita masih menunggu yang bertanya, silakan untuk bergabung. Linknya sudah disiapkan, bagi yang mau bertanya dipersilakan. Oke. Ya, masih belum ada, mungkin ada yang mau disampaikan sambil menunggu. Ya, kalau sudah ini cukup saja dulu. Oke, baik. 1,5 jam. Berarti kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akan akhiri diskusi pada malam hari ini. Kita akan tutup. Sebelum kita tutup, dipersilakan Pendeta Saifuddin Ibrahim bisa sampaikan pesan penutup pada malam hari ini. Silakan, Pak. Ya, malam hari ini kita mengetahui bagaimana firman Tuhan kepada semua orang percaya, orang Kristen, untuk bersikap bagaimana Kristus yang telah memerdekakan kita dari segala sesuatu, bahkan melepaskan kita dari kutukan sakit, penyakit, kutukan kebangkrutan, kutukan kemiskinan, itu telah membuat kita lebih merdeka lagi. Dan pahamlah kita bagaimana hidup merdeka itu, mengerti diri kita sendiri, bagaimana hubungan kita dengan masyarakat umum, kepada bangsa lain, suku-suku yang lain, agama yang lain, komunitas yang lain. Kemudian juga kita harus memahami bagaimana hubungan kita dengan sesama orang percaya, sesama orang Kristen, dan yang keempat adalah bagaimana hubungan kita dengan pemerintah. Ini sangat ditekankan oleh Alkitab supaya kita merdeka, tetapi kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah di mana kita hidup di dalamnya. Alangkah indahnya firman Tuhan yang luar biasa yang kita kenal di dalam Alkitab itu, pengajarannya begitu toleran dan damai. Ini yang menjadi starting point kita semua membangun Indonesia bagi Kristus dan juga menyiapkan agar NKRI tetap utuh selama-lamanya. Tidak ada negara yang seindah Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Pendeta Saifuddin dan juga kepada Pendeta A. Supena, dan kiranya Tuhan pelayanan Pendeta Saifuddin dan keluarga, juga dengan hamba Tuhan Pendeta A. Supena. Tak terasa sudah berjalan satu jam lebih, dan diskusi malam hari ini kita akan akhiri sampai di sini. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan pada channel Saifuddin Ibrahim pada malam hari ini. Dan atas nama Saifuddin Ibrahim dan Rohani Kristen mengucapkan terima kasih atas bersamaan teman semua. Sampai bertemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.